Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam apa? Kali ini kita akan membahas tentang pembentukan sel, sub bagian dari sistem reproduksi pada manusia, materi IPA kelas 9, semester yang pertama. Anak-anakku semuanya, pada konsep pembelahan sel, kalian perhatikan terlebih dahulu pada gambar. Di sana ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem organ, dan ada organisme. Bagian terkecil dari organisme adalah sel. Apabila sel-sel ini berkumpul menjadi satu, maka akan menjadi apa yang disebut dengan jaringan. Jaringan ini apabila berkumpul menjadi satu, beberapa jaringan berkumpul menjadi satu, maka akan menjadi organ. Dan organ ini apabila berkumpul menjadi satu atau menyatu antara organ satu dengan organ yang lain, maka disebut sebagai sistem organ. Dalam gambar itu adalah ada usus besar, usus kecil, ada lambung, ada hati, dan lain sebagainya. Apabila ini tersusun jadi sistem organ yang satu dengan sistem organ yang lain apabila terkumpul maka menjadi. Nah, konsep pembelahan sel pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sel-sel itu sendiri dan proses yang terjadi di dalam sel. Fungsi dari pembelahan sel itu yang pertama adalah untuk pertumbuhan, misalkan dari bayi, kemudian menjadi anak, terus menjadi remaja, dewasa, orang tua, dan seterusnya. Nah, di situ salah satu dari fungsi pembelahan sel. Kemudian berikutnya adalah perbaikan sel yang rusak. Apabila bagian dari tubuh kita misalnya bergores dan berdarah, maka kalau kita tunggu beberapa hari, 2 hari, 3 hari, maka lama-lama goresnya itu menjadi kembali seperti semula. Dan di situ adalah yang berperan dalam hal ini adalah tentang pembelahan sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang rusak tadi. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk reproduksi. Re adalah kembali, produksi adalah menghasilkan kembali. Terkait dengan makhluk hidup, maka reproduksi adalah menghasilkan kembali sebagai individu yang baru. Pembelahan sel itu dibagi 3. Yang pertama amitosis atau pembelahan biner. Yang kedua adalah mitosis, yang mana ini adalah pembelahan yang tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Reduksi itu adalah pengurangan jumlah kromosom. Jumlah kromosom ketika terjadi pembelahan sel itu tidak berkurang. Sementara yang berikutnya adalah meiosis, yaitu pembelahan sel yang mana di dalamnya terjadi reduksi jumlah kromosom atau pengurangan kromosom. Nah, seperti apa amitosis, kemudian mitosis, dan kemudian meiosis, kita akan bahas satu persatu. Kita awali dengan pembelahan biner. Biasanya ini terjadi pada bakteri. Perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama itu adalah kromosom bakteri yang menempel pada membran plasma pada sel. Jadi ini sel, dan di situ ada kromosomnya. Terus ada beberapa bagian yang di situ nempel di sini. Kemudian bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi atau penggandaan atau membelah dirinya sendiri ya. Yang menempel ini menjadi 2. Berarti kan di situ ada 2.
lihat di sini. Yang lagi di sini pertama ini ada 1 ya, kemudian ini ada 2, dan sel mulai membelah. Dengan adanya 2 seperti ini, kromosom sel yang ada di sini akhirnya membelah menjadi 2, kemudian terbentuk 2 sel anakan. Ini adalah yang pertama ini 1, dan yang berikutnya ini adalah foto elektron atau foto mikroskop elektron yang menunjukkan bahwa sel-sel itu adalah membelah menjadi 2. Pertama, yang kedua, terbentuk membran plasma sehingga sitoplasma terpisah di antara 2 sel tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang pertama yang kedua adalah pembelahan mitosis. Dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Tadi seperti halnya pada biner ya. Kemudian ciri yang berikutnya lagi, sel anak identik dengan sel induknya. Jadi sel-sel yang merupakan induknya kemudian terjadi pembelahan, maka sel anaknya itu identik dengan sel induknya. Yang berikutnya lagi, kromosom sel anak sama dengan sel induknya, atau kita sebut sebagai diploid atau 2N. Kromosom sel anak sama dengan sel induk. Berikutnya lagi, terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Seperti yang terbahas pada awal tadi, bahwa memang pada mitosis ini cirinya itu adalah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Kemudian yang pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian sel anak tidak identik dengan sel induknya. Terus yang ketiga, bahwa kromosomnya sel anak adalah setengah dari sel induknya, atau yang kita sebut sebagai haploid. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Ini pembelahan sel tadi, yang satu adalah mitosis, yang satu lagi adalah meiosis. Karena satu sel yang mitosis ya, kemudian terbelah menjadi 2, kemudian muncul sel yang baru, ada 2, di anakannya ada 2. Sementara yang meiosis itu ada sebuah sel, kemudian membelah menjadi 2, dan yang 2 ini membelah lagi menjadi 2, dan membelah lagi jadi 2, juga membelah jadi 2. Nah, perbedaannya apa di situ? Terkait dengan adanya kromosom counting atau perhitungan kromosom yang terjadi pada sel yang berikutnya. Perbedaan antara mitosis dan meiosis. Perhatikan di sini. Ini yang mitosis, satu sel. Ada pembelahan mitosis. Itu sel yang awalnya hanya 1, kemudian membelah menjadi 2, kromosomnya adalah 46, dan setelah membelah, kromosomnya tetap menjadi 46.
itu selnya 2. Sementara meiosis, satu sel kemudian membelah menjadi 2. Dari situ hasil dari pembelahan itu mempunyai kromosom yang lebih mengalami reduksi, yaitu kromosomnya hanya 23. Ketika 23 ini membelah lagi, dia tetap menjadi 23. Dan ini membelah menjadi 2, kromosomnya jumlahnya 20. Kita akan membahas tentang satu persatu dari masing-masing pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Tahapan-tahapan yang ada di mitosis, yang pertama adalah interfase, yang kedua adalah profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, dan yang kelima adalah telofase. Perhatikan dalam animasi ini, tahap profase 1, tahap metafase dan jadi 2, anafase, dan ketika telofase dan menjadi 2, terus terbelah menjadi 2, ya. Pada fase pertumbuhan, yang pertama interfase, tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Kemudian tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel, yang terdiri atas 3 fase, yaitu G1, gap 1, dan S atau sintesis, dan G2 atau gap 2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Sementara fase S terjadi proses replikasi DNA. Dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Seperti ini ya dalam gambar ini. Pada fase profase, tahapan-tahapannya, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Dan yang kedua, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah bentuk yang berlawanan. Dan yang kelima, benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran orkester dan fase atau profase. Kemudian terbelah menjadi. Berikutnya lagi metafase. Tahapannya terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya, ya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang pada tahap fase. Kemudian pada tahap anafase, tahapannya benang-benang spindle itu memendek dan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis. Nah, yang tahap anafase. Dan tahap telofase, yang pertama tahapannya kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang kedua, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Ya, kumpulan kromatin membentuk anak inti yang berbentuk membran nukleus di luar anak inti. Dan sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Yang fase ini muncul 2 sel.
Tahap telofase ini adalah tahap terakhir dari proses pembelahan meiosis. Kita lanjutkan lagi untuk pembelahan yang berikutnya, yaitu pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis dibagi dua, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi profase 1 tahapannya, kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, dan telofase 1. Sementara yang meiosis 2 ada profase 2, ada metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, seperti dalam animasi ini, lihat ada satu yang terbelah, meiosis 1, ada meiosis 2, ya, ada 2, kemudian masing-masing belah lagi mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase, dan menjadi fase pembelahan meiosis yang pertama, profase 1. Tahapannya adalah membran inti mulai menghilang. Ya, terbentuk gendong pembelahan. Dan yang berikutnya, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasang. Yang keempat, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul yang sesuai di antara 5 koma. Silang ADN ini. Pada metafase 1, kromosom homolog tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Dan fase kemudian anafase yang pertama, tahapannya kromosom homolog tarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase yang pertama ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Jadi kromosomnya yang mulanya 26 diploid tadi ya, menjadi kromosomnya 46, maaf. Tujuan anafase membagi isi kromosomnya diploid 46 dan menjadi haploid 20 ya. Dan tahap terakhir telofase, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Ini baru pada masing-masing sel. Nukleolus mulai terbentuk, inti selnya mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis dan sitoplasma menjadi terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Tahap meiosis yang kedua, profase yang kedua, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Masing-masing membrannya menghilang kembali, masing-masing sel ya. Tadi kan 1 menjadi 2, sekarang dari 2 nanti berproses menjadi 4. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lain. 4.
Kemudian metafase yang kedua, setiap kromosom haploid yang berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian dia proses menjadi. Kemudian anafase yang kedua. Tahap yang pertama, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Dua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Ini akan mulai kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatid. Ini pada tahap telofase yang kedua. Ini membelah lagi menjadi 2 masing-masing tadi. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk, dan kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatid. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, anaknya adalah 4. Yang tadi konsep tentang pembelahan sel juga bisa bermanfaat. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu tentang proses-proses yang terjadi pada reproduksi manusia dari mutasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.